Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Amin. Adik-adik, ayo nyisir dulu. Bajunya dirapikan. Dan jangan lupa buku endenya, Alkitabnya, dan persembahannya. Sudah selesai adik? Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik sekalian, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekolah minggu, mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. Beginilah hukum Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagi dari lagu KASIH, Kasih. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ambil Alkitabnya. Mari kita membaca Alkitab bulanan, yaitu firman Tuhan menjadi nas epistel hari minggu ini yang diambil dari ayat bulanan Yesaya pasal 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Inilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itulah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa dan bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagu selanjutnya dengan judul Songgop Tuhami. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, untuk menyambut khotbah atau firman hari ini kita akan bernyanyi dari lagu dengan judul Mari Masuk. So
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti semua kabarnya luar biasa. Jadi, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 12, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 12, dimulai dari ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan yang akan bacakan. Adik-adik yang di rumah semua yang mengikuti ibadah, membacanya juga ya, mengikutinya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang di sini yang mau mengasihi saudaranya, yang mau mengasihi temannya, sahabatnya, yang mengasihi orang tuanya dengan berpura-pura? Yang rasa tidak ada ya. Tidak ada, anak-anak sekolah minggu pasti tidak ada yang mengasihi dengan berpura-pura. Bagaimana yang dikatakan dengan mengasihi yang berpura-pura? Mengasihi berpura-pura misalnya jika dia ingin ditemani supaya orang lain mau menemaninya, mau bersahabat dengannya, dia pura-pura baik, pura-pura sayang. Atau mungkin ketika dia ingin mendapatkan imbalan, supaya dia memperoleh imbalan, memperoleh hadiah, dia pura-pura mengasihi temannya, mengasihi orang lain atau saudaranya, atau supaya dia dipuji. Itu yang berpura-pura. Berpura-pura berarti penuh kebohongan, palsu, tidak tulus kasihnya. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan berpura-pura, jangan itu hanya sandiwara. Ini surat Roma disampaikan oleh Paulus. Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Apa tujuan Paulus mengirimkan suratnya? Kenapa Paulus tidak bertemu langsung? Kenapa Paulus tidak datang? Kenapa harus melalui surat? Kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada alat komunikasi seperti sekarang ini, melalui WA ataupun yang lainnya, tidak ada. Jadi hanya melalui surat. Dan Paulus memang keinginan dia rindu ingin bertemu pada saat itu dengan orang Kristen, tapi karena keadaan tidak bisa. Jadi dia mengirimkan suratnya. Tujuan Paulus memberikan suratnya, memberikan nasihat kepada orang Kristen pada saat itu, supaya orang Kristen itu betul-betul dengan sungguh-sungguh saling mengasihi. Supaya orang Kristen itu semangatnya, perbuatan baiknya itu tidak sia-sia atau tidak hanya sebentar, tetapi terus dilakukan. Apa persoalan mereka? Apa rupanya pergumulan yang mereka hadapi? Mengapa Paulus memberikan nasihat seperti itu? Supaya kasih mereka itu tulus, supaya perbuatan mereka itu, perbuatan baik mereka itu tidak kendor, tetapi terus berjalan.
Pada saat itu orang Kristen mengalami pergumulan. Mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Di mana orang Kristen pada saat itu sangat dibenci. Banyak yang tidak menyukai orang Kristen. Mereka dicari, dikejar-kejar. Ada yang dipenjarakan. Dan sampai ada juga yang dibunuh. Jadi itu pergumulan mereka. Itu pergumulan, itu persoalan yang dihadapi orang Kristen pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja. Masih banyak lagi persoalan yang mereka hadapi. Persoalan itu memang ada juga yang dari keluarganya. Karena kan orang Kristen yang pada saat itu ada yang dari Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Ada dari bangsa lain. Mereka meninggalkan agamanya yang dulu, mereka meninggalkan keluarganya dan menjadi Kristen. Nah, pergumulan juga dialami mereka dari keluarganya mereka sendiri. Dan dari sesama mereka Kristen di tengah-tengah gereja itu. Di dalam pergumulan itu, di dalam sedang menghadapi persoalan, bisa saja itu membuat seseorang menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi tidak semangat. Maka Paulus memberikan semangat, Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen pada saat itu supaya mereka hidup dalam kasih. Supaya mereka betul-betul melakukan pelayanan kasih dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang pura-pura. Supaya perbuatan baik mereka itu tetap mereka lakukan. Walaupun mereka sedang mengalami persoalan, itu tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan kasih. Itulah nasihat Paulus kepada mereka. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sekarang pada kita. Kita diajak untuk saling mengasihi. Dan kalau kita perhatikan tadi, kita hayati lagu kita mulai dari awal tadi, tetap mengajarkan mengasihi. Mengasihi kepada sesama, mengasihi kepada saudara, mengasihi keluarga orang tua kita, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan saat ini. Untuk adik-adik sekolah minggu, kita diajak untuk mengasihi. Dan Paulus juga memberikan nasihat kepada orang Kristen pada saat itu. Ada 6 perintah. Perintah yang pertama, kasih jangan pura-pura. Yang kedua, jauhi yang jahat. Yang ketiga, lakukan yang baik. Yang keempat, saling mengasihi. Yang kelima, saling menghormati. Yang keenam, kerajinan itu jangan kendor. Itu perintah. Itu perintah yang diberikan Paulus kepada orang Kristen saat itu. Itu harus dilakukan. Dan kita sekarang sebagai sekolah minggu, sebagai sahabat Tuhan Yesus, orang yang mengasihi Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan mengajak kita saat ini untuk saling mengasihi. Kita diingatkan yang pertama, mengasihi jangan berpura-pura. Kita diingatkan, mengasihilah dengan tulus. Kalau kita memiliki saudara, adik, kakak, abang, mari kita mengasihi mereka dengan tulus. Jangan karena supaya kita dipuji orang tua kita, jangan karena supaya orang tua kita memberikan hadiah kepada kita, maka kita mengasihi saudara kita. Tapi kasihilah saudaramu dengan tulus. Kasihilah juga teman-temanmu, sahabatmu dengan tulus. Kasihi orang lain yang di luar sana dengan tulus. Jangan pernah membeda-bedakan dia dari mana. Jangan pernah membedakan sukunya. Jangan membedakan dia itu anak orang kaya enggak, dia itu mampu enggak, tidak seperti itu. Dia itu pintar enggak ya? Tidak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi kepada siapapun. Tidak ada lagi kepura-puraan. Mengasihi dengan tulus. Misalnya, adik sekolah minggu mempunyai mainan, ya, saling berbagi, bermain bersama dengan saudara. Tidak ada rebutan. Tidak ada di situ mengatakan ini milikku dan tidak mau berbagi. Misalnya di sekolah minggu mempunyai makanan, ketika bertemu dengan temannya di sekolah atau sedang bermain, mari saling berbagi. Jangan takut
untuk mau berbagi, mengasihi dengan orang lain. Kemudian firman Tuhan mengajak kita apa lagi? Melakukan perbuatan baik. Itu yang diingatkan. Melakukan perbuatan baik. Paulus tadi mengingatkan mereka, lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat. Dan sekolah minggu juga diajak ya. Kita diajak sekarang, mari melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu banyak. Ketika kita membantu saudara kita di rumah, ya, membantu saudara kita, itu sudah berbuat baik. Ketika kita mau mendengarkan nasihat dari bapak atau mama kita, atau orang yang lebih tua dari kita, itu sudah berbuat baik. Kita mau menghormati mereka, menghargai mereka, mendengarkan nasihat yang diberikan. Ketika kita tidak mau menghina orang lain, ketika ada saudara atau teman atau orang lain mungkin kita lihat memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, kita tidak menghinanya, jangan mencacinya. Itu kita sudah berbuat baik. Banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua, perintah yang kedua untuk kita ya. Kemudian dikatakan kembali, semua perbuatan baik itu tadi, apa perintah yang tadi mengasihi, yang kemudian melakukan perbuatan baik, semua itu dikatakan jangan kendor. Coba adik-adik sekolah minggu, kalau memakai baju yang kendor, memakai baju yang longgar-longgar, nggak enak kan? Ya pasti nggak enak. Coba dipakai rok yang kendor, udah melorot itu. Kita akan ditertawakan orang lain. Jadi firman Tuhan juga begitu. Melakukan kasih itu dan berbuat baik itu jangan kendor. Jangan berhenti. Jangan misalnya ya, contoh. Kalau di sekolah minggu sedang ada masalah. Masalahnya apa? Kan masih anak-anak Inang, nggak punya masalah. Ada. Misalnya gitu banyak tugas PR yang diberikan guru dari sekolah. Padahal waktunya begitu cepat, kita dipaksa. Itu juga bisa dikatakan menjadi pergumulan. Oh berarti kita harus bekerja. Atau mungkin adik sekolah minggu sedang dimarahi sama orang tuanya. Itu memang masalah juga bagi adik sekolah minggu. Jadi pikiran. Apakah ketika kita sedang bermasalah, sehingga itu membuat kita jadi tidak bersemangat lagi melakukan perbuatan baik, sehingga kita juga tidak melakukan mengasihi orang lain? Firman Tuhan mengatakan tidak boleh kendor. Apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun situasi kita, maka perbuatan baik dan untuk saling mengasihi itu harus kita lakukan terus-menerus. Tidak ada berhentinya. Tidak ada batasannya. Setiap hari, setiap saat, mari kita melakukan perbuatan baik dan mengasihi sesama kita. Jangan lihat tempatnya, jangan lihat waktunya, tetapi setiap waktu lakukannya yang baik. Itulah pelayanan kita bagi Tuhan. Itulah menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kehendaknya sesuai yang diinginkan oleh Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kiranya firman Tuhan ini menguatkan adik-adik sekolah minggu dan memberikan semangat bagi adik sekolah minggu untuk selalu berkarya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu biarlah bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kehidupan pribadi anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhanlah yang membimbing, menuntun, mengajar anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik, supaya mereka mau mengasihi terhadap sesama dan melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka. Tuhan, ajar anak-anak sekolah minggu kami, bimbing mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat semua setiap orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberikan kesehatan dan kekuatan,
memberikan orang tua kami hikmat kebijaksanaan, supaya orang tua kami dimampukan membimbing, merawat anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu, mulai dari 0 kecil hingga kelas 6, mulai dari week 1 hingga week 11, kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kesehatan, memberkati mereka di masa-masa pertumbuhan mereka, memberikan mereka juga kepintaran, kebijaksanaan, supaya anak-anak kami bertumbuh menjadi anak yang berguna, anak yang menjadi berkat buat semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada anak-anak sekolah minggu kami atau orang tua kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berkati setiap obat yang mereka pakai agar menjadi kesembuhan bagi mereka. Begitu juga dengan kakak sekolah minggu, ABPH, dan seluruh tim multimedia, dan seluruh penatua gerejamu yang senantiasa melayani dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati semua dalam setiap pendidikan, dalam pekerjaan. Kiranya pelayanan yang kami berikan ini berkenan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, dan kehendak mulai yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, semuanya sudah pegang persembahan masing-masing kan? Yuk kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumumannya, besok akan disampaikan melalui grup kelas masing-masing. Jadi harap dicek ya setelah ibadah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan semua, sampai bertemu di ibadah selanjutnya.